Hai hai hai, apa kabar Sobat Bukinara semua? Semoga senantiasa Tuhan selalu melindungi kita semua, memberi kesehatan, kebahagiaan, dan berkah yang berkelimpahan. Nah, kali ini di video ini Bukinara ingin mengajak kalian semua untuk memperkenalkan bagaimana Bukinara mempersiapkan catering prasmanan. Dan yang pastinya semua olahan ini adalah karya Bukinara. Nah, catering prasmanan kali ini dipesan dalam 5 menu. Menu pertama ayam saus mentega, kedua ada sayur urap, dan ketiga ayam pulung-pulung khas Bali. Yang keempat ayam suwir. Kemudian menu kelima ada ikan asin balado. Dan ini kelima menu yang sudah tersaji. Nah, sekarang ikuti terus perjalanan Bukinara memproses catering prasmanan ini sampai dengan pengiriman. Simak terus ya. Catering prasmanan ini dipesan untuk 100 orang. Adapun persiapan pertama yang Bukinara lakukan adalah mempersiapkan bumbu-bumbu ini terlebih dahulu. Ini biasa Bukinara persiapkan di H-2. Jadi ketiga bumbu ini ada bumbu merah, bumbu kuning, dan bumbu putih Bukinara persiapkan terlebih dahulu. Kemudian Bukinara simpan. Nah, kemudian di H-1 Bukinara sorenya mulai berbelanja sayur-sayuran. Nah, ini adalah penampakan pasar di mana Bukinara sering berbelanja. Nah, untuk persiapan kedua di H-1 Bukinara sudah memulai menggoreng-goreng bahan-bahan untuk kepentingan menu yang memang harus dipersiapkan, yang harus digoreng terlebih dahulu. Nah, ini biasanya Bukinara lakukan di malam hari sebelum keesokan harinya mulai dibumbui dan diolah sesuai dengan menu masing-masing. Nah, ini Bukinara mulai menggoreng ayam, kemudian Bukinara menggoreng ikan asin, mempersiapkan kacang tanah yang sudah digoreng juga, mulai dengan menyisir ayam juga. Memotong-motong sayur. Kemudian saya pun juga memulai membuat ayam pulung-pulung kuah Bali. Nah, sebelumnya Bukinara sudah pernah membagikan resep ayam pulung-pulung kuah Bali. Nanti di description box Bukinara akan bagikan linknya ya untuk mengingat kembali bagaimana cara pembuatan ayam pulung-pulung khas Bali. Nah, setelah proses pembuatan ayam pulung-pulung selesai, sekarang kita mulai untuk mempersiapkan serving dish dengan membersihkannya terlebih dahulu. Kemudian kita persiapkan untuk penyajian esok hari. Nah, itu semua tadi adalah persiapan Bukinara di H-2 dan H-1 sebelum pengiriman catering prasmanan. Nah, menu paling awal di hari H kita persiapkan adalah ayam saus mentega.
Sebelumnya, Bu Kinara juga sempat membagikan tutorial membuat ayam saus mentega. Nanti di description box Bu Kinara juga akan bagikan linknya ya. Semua resep yang sudah Bu Kinara bagikan tidak ada yang sulit. Semua resepnya sangat mudah, simple, dan tidak mengurangi juga keenakan rasanya. Dicoba-coba ya. Di rumah bisa untuk olahan menu keluarga. Nah, ayam saus mentega ini Bu Kinara buat untuk 100 orang. Jadi semua bahan sudah diperhitungkan untuk porsi 100 orang. Proses ayam saus mentega pun selesai dan kita lanjut ke proses pembuatan ayam suwir. Nah, karena semua bahan sudah disiapkan di H-1, jadi di hari H Bu Kinara tinggal mencampur dan mematangkannya sampai benar-benar matang, sempurna, dan tercampur merata. Dan proses ayam suwir selesai. Sekarang kita lanjutkan ke menu ikan asin kacang tanah balado. Sama dengan menu-menu yang sebelumnya, ikan asin balado mix kacang tanah pun Bu Kinara sudah pernah membagikan tutorial cara pembuatannya. Cek link resepnya di description box ya. Jadi untuk semua menunya Bu Kinara memang biasa melakukannya sendiri, mengolah semuanya sendiri, mengatur waktunya sendiri. Jadi semua benar-benar sudah Bu Kinara jadwalkan dan tanpa asisten. Nah, untuk menu ikan asin kacang tanah balado sudah selesai. Kita lanjut ke menu sayur urap. Nah, ini kelapa parutnya sedang Bu Kinara sangrai terlebih dahulu sebelum Bu Kinara bumbui. Dimaksudkan agar lebih tahan lama. Nah, sekarang Bu Kinara sedang beri bumbu di kelapa parut yang sudah disangrai tadi. Nah, ini bumbu kuning dan bumbu merah yang sebelumnya sudah Bu Kinara persiapkan di H-2. Jadi sekarang tinggal dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, untuk bumbunya apa-apa saja nanti Bu Kinara coba tuliskan di description box ya. Nah, selesai bikin bumbu urapnya, kita mulai merebus-rebus semua sayuran-sayurannya. Nah, karena Bu Kinara semua kerjakan sendiri, jadi harus benar-benar termanage dengan baik agar pelanggan puas dengan hasil kerja kita dan kita pun bisa bahagia, bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu dan tidak kurang suatu apapun. Jadi, meskipun kita menerima order sebanyak apapun, ketika kita terbiasa memanage semuanya dengan rapi, maka pasti selesai. Semua pun sudah Bu Kinara pastikan aman dan berkualitas. Nah, setelah semua menu sudah selesai diolah, kemudian kita tata di serving dish yang sudah kita bersihkan di H-1. Nah, kalau yang dibungkus-bungkus plastik seperti ini adalah
adalah untuk spare menu jika yang di serving dish sudah habis, kemudian ini tinggal dituangkan kembali. Nah, itu tadi semua adalah proses awal bagaimana Bu Kinara mempersiapkan catering prasmanan dari pengolahan, penataan, sampai dengan selesai. Nah, setelah semua kita periksa, tidak ada yang kurang, kita pun masukkan ke dalam mobil dan menyiapkan perjalanan untuk pengiriman. Nah, ini Bu Kinara sedang dalam perjalanan untuk pengiriman catering prasmanan. Dan ini adalah lokasi pengiriman catering prasmanan. Dan kita pun sudah sampai, saatnya serah terima. Nah, setelah sampai, Bu Kinara pun langsung atur di meja-meja yang sudah disediakan. Nah, lega dan bahagia rasanya. Semua catering prasmanan sudah bisa diterima dengan aman dan tepat waktu. Nah, saatnya Bu Kinara pamit. Bu Kinara cukupkan sampai di sini perjalanan catering prasmanan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan jika ini bermanfaat ya. Jadi, satu kunci untuk kesuksesan adalah dari bagaimana diri kita ingin mewujudkan. Terima kasih.